Oke, kembali lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas tugas Microsoft Excel. Contoh kasusnya adalah membuat slip gaji menggunakan rumus VLOOKUP. Adapun langkah-langkah pengerjaannya adalah nomor 1, buatlah sebanyak 2 sheet pada lembar kerja Excel. Sheet 1 diberi nama daftar gaji, sheet 2 diberi nama slip gaji. Selanjutnya nomor 2, pada sheet daftar gaji, isilah kolom gaji pokok, tunjangan, dan transport menggunakan rumus VLOOKUP berdasarkan tabel acuan pada kolom jabatan. Nomor 3, pada sheet slip gaji, isilah kolom nama, jabatan, gaji pokok, tunjangan, dan transport menggunakan rumus VLOOKUP berdasarkan tabel acuan pada kolom NIK. Tonton terus video tutornya sampai dengan selesai. Baik, sebelum kita mengerjakan soal membuat slip gaji, yang pertama adalah kita akan mereview dulu tabel atau lembar kerja Excel ini yang sudah jadi. Nah, di sini tertera sheet-nya, ada 2 buah sheet, daftar gaji dan slip gaji. Pada sheet slip gaji, ini tertera NIK, nama, jabatan, gaji pokok, tunjangan, transport. Ini sebagai contoh aja. Ketika saya mengetikkan tabel acuan atau kolom acuannya pada NIK, misalkan saya ketikkan 9, maka dia akan menampilkan nama, jabatan, gaji pokok, tunjangan, transport berdasarkan tabel gaji ini. Nomor 9, ini saya panggil ya, melalui slip gaji. Di sini akan tertera namanya, jabatannya, gaji pokok, tunjangan, dan transport berdasarkan pada tabel daftar gaji karyawan ini. Artinya apa? Artinya kita akan memanggil tabel VLOOKUP pada daftar gaji karyawan yang ditampilkan pada slip gaji. Sebagai contoh yang kedua, kita akan coba panggil acak ya. Misalkan saya panggil nomor 5, nicknya nomor 5. Nah, dia akan memanggil sesuai tabel array yang kita masukkan pada rumusnya. Baik, selanjutnya kita akan coba memasukkan rumus VLOOKUP berdasarkan soal dalam membuat slip gaji ini. Baik, langkah pertama yang harus kalian buat adalah membuat sheet atau membuat 2 buah sheet, ada daftar gaji dan slip gaji. Formatnya kurang lebih seperti ini. Ada daftar gaji karyawan. Di sini tertera kolom NIK, nama karyawan, jabatan, gaji pokok, tunjangan, dan transport. Kalau sudah, selanjutnya membuat tabel gaji yang akan kita jadikan sebagai tabel array. Ada kolom jabatan, gapok, tunjangan, dan transport. Yang pertama, kita akan memasukkan rumus VLOOKUP
pada kolom gaji pokok terlebih dahulu. Berdasarkan tabel gaji yang tertera di sebelah kanan ini ya, jabatan, gapok, tunjangan, transport. Nah, kita akan memasukkan yang namanya rumus VLOOKUP gaji pokok ya, berdasarkan tabel gaji. Baik, kita mulai. Pada sel ini kita ketikkan VLOOKUP. Selanjutnya lookup value-nya itu atau tabel acuannya jabatan. Sini kita klik, pisahkan titik koma, tabel arraynya kita ambil dari tabel gaji. Dari H6 sampai dengan K10. Setelah itu kita kunci menggunakan F4 atau tekan tombol F4. Kalau sudah dipisahkan titik koma, kolom indeksnya adalah gapok itu ada di kolom 2. Kita tuliskan 2. Selanjutnya titik koma. Selanjutnya pilih PALS. Selanjutnya tutup kurung. Kalau sudah kita enter. Langkah selanjutnya kita akan mengisikan rumus pada kolom tunjangan. Kita kopikan saja rumus yang berada pada kolom gaji pokok. Dengan cara CTRL-C. Selanjutnya kita masukkan ke kolom tunjangan. Kita pastikan di sini. Baik, karena tunjangan itu ada di kolom ketiga, maka kita ganti dengan 3. Kalau sudah di enter, nah maka dia akan tertera sesuai dengan tabel array pada kolom tunjangan. Selanjutnya pada kolom transport, langkahnya masih sama. Tinggal kita kopikan saja. Tekan CTRL-C, selanjutnya kita pastikan di kolom transport dengan cara CTRL-V. Sorry, ini kita ganti dulu karena transport itu ada di kolom keempat. Sini ya, kolom keempat. Oke, kalau sudah kita enter, maka dia akan sesuai dengan tabel array ini. Jika sudah selesai memasukkan rumus pada kolom gaji pokok, tunjangan, dan transport, kita akan menguji coba apakah rumus itu betul atau tidak sesuai dengan tabel array di sini. Kita ganti misalkan nomor 1, jabatannya sebagai staff. Kita ketikkan staff, kita enter, kita cek staff itu di sini gapoknya 3.500.000 sesuai ya. Selanjutnya tunjangan 1 juta sesuai. Selanjutnya transport 1 juta sesuai. Nah, kalau sudah sesuai artinya rumusnya sudah betul ya. Kalau sudah betul, kita kopikan saja dengan cara double klik pada sel ini ya, tanda titik ini. Nah, seperti ini. Kita kopikan lagi ke bawah kolom tunjangan, double klik. Selanjutnya pada kolom transport, double klik. Baik, ini sudah selesai membuat
daftar gaji karyawan menggunakan rumus VLOOKUP berdasarkan tabel gaji. Selanjutnya, jika sudah selesai membuat daftar gaji karyawan, kita masuk ke sheet 2, slip gaji. Dengan cara memasukkan rumus pada nama, pada sel nama, sel jabatan, gaji pokok, tunjangan, transport. Pada sheet slip gaji ini, kita akan coba memanggil berdasarkan tabel daftar gaji ini dengan menggunakan rumus VLOOKUP. Yang menjadi sel acuannya adalah NIK sini ya. Artinya gini, ketika saya memanggil nomor 2, maka dia akan tampil sesuai dengan kolom atau tabel pada daftar gaji karyawan. Misalkan saya ketikkan nomor 2, maka dia akan menampilkan nama, dana, selanjutnya jabatannya, staf, gaji pokoknya 3.500.000, tunjangannya 1 juta, dan transportnya 1 juta. Baik, kita masukkan rumusnya pada sel nama ini sama dengan VLOOKUP, buka kurung, sel acuannya adalah pada NIK, kita klik selnya, selanjutnya dipisahkan titik koma, selanjutnya tabel arahnya kita ambil dari sheet daftar gaji. Kita select dari nomor 1 sampai dengan bawah sini, atau sel A5 sampai dengan F19. Kalau sudah diselect, kita enter. Kalau ada notif seperti ini, klik OK. Kita lanjutkan, dipisahkan dengan titik koma. Nah, nama itu berada pada kolom 2. Selanjutnya, titik koma, kita ketik pause, selanjutnya tutup kurung. Kalau sudah, kita enter. Baik, selanjutnya kita akan mengisikan rumus pada sel jabatan, gaji pokok, dan tunjangan, serta transport. Nah, untuk menghemat waktu, kita kopikan rumus dari sel nama. Dengan catatan, kita sudah mengunci sel pada sel F19 dengan cara tekan F4 pada keyboard, selanjutnya sel A5, selanjutnya kita kunci juga sel acuannya. Kalau sudah dikunci, tentunya ada tanda dolar di sini ya. Ini sudah dikunci juga. Nah, karena apa? Karena kita akan mengkopikan ke bawah untuk menghemat waktu. Kita tarik ke bawah sampai dengan sel transport. Baik, ini masih tampil dana ya. Namanya ya, nama. Artinya apa? Kita belum mengganti yang namanya kolom indeksnya. Karena jabatan itu ada di indeks 3, di kolom 3, kita gantikan 3. Selanjutnya gaji pokok ada di kolom 4. Selanjutnya tunjangan ada di kolom 5. Transport ada di kolom 6. Baik, kalau sudah, kita format.
pada menu number ini, kita klik, kita pilih yang akunting. Oke. Baik, selanjutnya kita akan mengisikan rumus gaji diterima. Artinya apa? Kita akan menjumlahkan gaji pokok, tunjangan, dan transport. Kita masukkan rumusnya sama dengan, kita ketikkan sum, buka kurung, kita select sel gaji pokok sampai dengan transport. Selanjutnya tutup kurung. Artinya apa? Gaji diterima itu akan menjumlahkan gaji pokok, tunjangan, dan transport. Kalau sudah kita enter, maka jumlahnya akan tertera sekian. Baik, selanjutnya untuk mengetes rumusnya, benar tidaknya, kita akan memasukkan sembarang angka pada sel NIK ini berdasarkan daftar atau tabel gaji pada sheet daftar gaji. Nah, di sini tertera 1 sampai 15 sebagai contohnya. Saya coba masukkan nomor 6. Nah, maka dia akan berganti namanya ya. Jabatannya gaji pokok, tunjangan, transport. Selanjutnya saya akan coba masukkan nomor 10. Saya ketikkan pada sel NIK-nya 10. Nah, maka dia akan berganti. Artinya apa? Artinya rumus yang kita masukkan sudah betul ya. Sesuai dengan daftar gaji. Jadi demikianlah tutor tentang bagaimana membuat slip gaji menggunakan rumus VLOOKUP. Sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih.